Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang metode-metode gasifikasi batubara. Yang pertama adalah gasifikasi yang dilakukan setelah penambangan batubara. Jadi untuk metode yang ini, batubara terlebih dahulu harus dilakukan penambangan konvensional seperti yang biasa dilakukan. Kemudian setelah ditambang, batubara tersebut diangkut dan dimasukkan ke dalam pabrik gasifikasi. Nah, di dalam pabrik gasifikasi, kemudian terdapat proses-proses. Salah satu contoh di sini adalah proses untuk mengkonversi batubara menjadi gas. Ini batubara masuk di sini, kemudian dilakukan gasifikasi. Di sini ada reaktan masuk, kemudian gas syngasnya kemudian masuk ke dalam pipa selanjutnya di sini. Dan untuk selanjutnya syngas tersebut dikonversi menjadi sumber energi yang dalam hal ini adalah digunakan untuk membangkitkan listrik. Kemudian ini adalah contoh pabrik-pabrik gasifikasi batubara di dunia yang sudah berjalan dengan metode penambangan batubara terlebih dahulu dan kemudian batubara diangkut dan masuk pada pabrik gasifikasi. Kalau kita lihat, pabrik-pabrik tersebut secara komersial sudah terdapat di berbagai belahan dunia. Lokasinya kalau kita lihat di sini ada Afrika Selatan, Cina, Amerika, Italia, Amerika, Cina lagi. Dan kalau kita lihat feedstocknya atau bahan bakunya meliputi batubara. Sebenarnya batubara berbagai peringkat sebenarnya bisa dilakukan gasifikasi. Namun seperti yang sudah kita bahas, batubara yang paling reaktif yaitu adalah batubara yang berperingkat rendah. Kemudian kalau kita lihat start year, jadi sebenarnya metode ini sudah berlangsung cukup lama. Kalau kita lihat, ini sudah berlangsung dari sejak tahun 1977, 1982, dan seterusnya. Kemudian metode yang kedua adalah gasifikasi dengan menggunakan underground coal gasification. Jadi, gasifikasi tersebut langsung dilakukan dari lapisan batubara di bawah permukaan bumi. Mengingat beberapa pertimbangan berikut ini, jadi 85% sumber daya batubara di dunia tidak dapat dimanfaatkan secara konvensional, yaitu dengan penambangan dan pembakaran secara langsung. Mengapa? Karena sebagian besar batubara di dunia terletak jauh di bawah permukaan bumi. Dan untuk melakukan penambangan, baik itu dengan menggunakan penambangan open pit maupun underground, cukup mahal sehingga tidak ekonomis. Yang berikutnya, pemanfaatan batubara secara konvensional melalui pembakaran akan melepaskan SOx dan EOX ke udara yang merupakan polutan. Jadi kalau kita memanfaatkan batubara dengan menambang dan kemudian melakukan pembakaran secara langsung, maka tantangan yang cukup berat itu adalah isu lingkungan, terutama isu yang terkait dengan SOx dan NOx. Kemudian yang berikutnya, efisiensi konversi energi pada pembakaran batubara manual di PLTU cukup rendah, yaitu hanya 40%. Jadi dari kalori yang dihasilkan dari pembakaran batubara, kalori tersebut hanya bisa dikonversikan menjadi energi listrik itu hanya 40% saja. Sehingga dengan beberapa pertimbangan ini, metode underground coal gasification itu merupakan bentuk pemanfaatan di masa yang akan datang, yang saat ini sedang dikembangkan di berbagai belahan dunia. Salah satu contoh yang saat ini sudah berhasil dan ternyata sudah sampai pada tahap produksi komersil yaitu di Rusia. Namun tentu pemanfaatan atau gasifikasi batubara secara underground tersebut mempunyai plus dan minus dibandingkan dengan pemanfaatan yang konvensional. Plusnya apa? Plusnya tentunya yang terkait dengan 3 hal yang di atas. Artinya kita bisa melakukan
pemanfaatan batubara yang jauh di bawah permukaan bumi, kemudian kita bisa menghindari polutan-polutan ini, kemudian kita juga bisa mengefisiensikan, lebih efisien lagi konversi energinya. Nah, untuk minusnya, memang saat ini UCG mengalami banyak tantangan. Yang pertama terkait dengan teknik atau teknologinya yang sangat kompleks sekali karena berkaitan dengan kondisi di bawah permukaan bumi, terutama jika itu dilakukan di Indonesia. Karena Indonesia mempunyai kondisi geologi yang sangat kompleks sekali, sehingga tantangannya cukup besar dan perlu studi-studi dan rekayasa-rekayasa yang perlu dikembangkan lebih lanjut ke depan. Ini adalah skema yang menjelaskan bagaimana underground coal gasification tersebut bisa dilakukan. Jadi UCG dilakukan umumnya dengan dua sumur, yaitu sumur injeksi untuk menginjeksikan reaktan. Jadi di sini kalau kita lihat ini adalah sumur injeksinya untuk mengirimkan reaktan yang berupa O2 terbatas dan panas atau uap air yang panas atau bisa juga gas karbon dioksida yang cukup panas diinjeksikan ke dalam lapisan batu bara, kemudian dilakukan pengapian sehingga terjadi proses pembakaran. Namun karena reaktannya oksigen yang terbatas, oksigen yang terbatas atau CO2, maka pembakaran yang berlangsung adalah pembakaran yang tidak sempurna yang menghasilkan syngas, yaitu campuran dari karbon monoksida, kemudian gas hidrogen, dan gas CH4. Umumnya tiga tersebut yang paling banyak. Sebenarnya tergantung komposisi kimia dari batu bara yang sedang digasifikasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sumur produksi untuk mengambil syngas yang terbentuk. Jadi ketika sudah terbentuk syngas tersebut diambil dengan pemompaan melalui sumur produksi untuk selanjutnya diolah lebih lanjut menjadi produk-produk turunan yang sangat bervariasi. Baik, sampai di sini materi untuk segmen yang ketiga. Pada minggu-minggu selanjutnya, bahan kuliah asinkron tersedia dalam bentuk salindia. Silahkan pelajari bahan salindia tersebut dan tetap mengerjakan kuis mingguannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.